Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulih uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan sholawat. Semoga sholawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan atau syafaat kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khotib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh kita semuanya, wabil khusus bagi diri saya pribadi, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah bacakan sebuah firman Allah, di mana di situ Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulih uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada yang contoh yang baik bagi kita semuanya. Jamaah yang saya hormati, saat ini adalah bulan Muharram. Nah, kebanyakan kita bukan tidak tahu, mungkin kita lupa bahwa bulan dalam Islam itu bermakna semuanya. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan seterusnya sampai Zulhijjah. Itu ada kisahnya, ada sejarahnya. Semua itu menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita katakanlah Muharram. Apa itu Muharram? Muharram itu artinya orang yang mulia. Saking mulianya orang ini, dia satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah tidak nyata, melainkan nyata pada beliau. Makanya dikatakan dia satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Kemudian dia satu dengan Allah, tidak bisa dipisahkan. Allah mau bersuara, mau berkata, tidak bisa. Karena Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Maka keberadaan Allah nyata pada beliau, Muharram tadi. Makanya dia tidak bisa dipisahkan. Namun meskipun sedemikian, dia satu dengan Allah, tidak pula boleh disamakan.
Kalau Allah itu zat, beliau adalah sifat. Kalau Allah itu yang mengutus, beliau adalah utusan. Itulah dia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sewaktu dia bernama Rabiul Awal Muharram, ya begitu kisahnya. Kemudian dia safar, dia berjalan dari Allah itu masuk ke dunia, masuk ke kandungan perempuan Arab bernama Aminah. Waktu itu safar namanya. Nah, seketika dia lahir, dia zohir dengan tubuh badan jasadnya seorang laki-laki, maka dia disebut Rabiul Awal. Artinya pendidik, pengajar, pelatih, pembina pertama kali turun ke muka bumi ini. Itulah beliau. Bernama beliau dengan nama Muhammad. Tapi sayang 1000 kali sayang, seketika kita menceritakan tentang Muharram, Safar, Rabiul Awal ini, kita fokus kepada Nabi Muhammad, anak Abdullah. Kita fokus pada Muhammad, manusia yang sama dengan kita. Padahal yang diceritakan ini bukan itu. Yang diceritakan itu yang datang daripada Allah, masuk ke dunia, ada tubuhnya dalam ibunda Minah, maka dia lahir. Nah, itulah beliau Rasul. Jadi beliau adalah Rasul, tubuhnya itu adalah Nabi. Di sini kita kadang-kadang rancu dalam persoalkan mana itu Rasul, mana itu Nabi. Jadi Rasul itu adalah yang datang daripada Allah, Nabi itulah tubuhnya. Karena arti Nabi lah an-naba'un, artinya membawa. Rasul ada dalam dada beliau. Itu kisahnya itu. Nah, suara Allah, suara Rasul itu sama. Kata Allah, kata Rasul itu sama. Perbuatan Allah, perbuatan Rasul itu sama. Nyata pada Muhammad Nabi. Itu makanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul, bukan pada Nabi, pada diri Rasul ada contoh yang baik bagi kamu. Kenapa pada Rasul tidak pada Nabi? Karena Rasul itu ada dalam tubuh Nabi. Ini kita abai dalam kisah ini. Nah, pada beliau itu ada contoh yang baik bagi kita semuanya. Tauladan yang baik bagi kita semuanya. Seketika ditanyakan, kenapa engkau bangkit wahai Rasul? Engkau hadir ke dunia ini, engkau berkesing, engkau berbadan dengan badan manusia yang bernama dengan Muhammad bin Abdullah. Kenapa? Dia jawab, innama bu'ittu li utamima makarimal akhlak. Aku ini tidak dibangkitkan oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Apa itu akhlak? Kita tidak tahu juga. Kita lihat buku, banyaklah terjemahannya, banyaklah definisinya. Akhlak itu sederhana saja. Akhlak itulah sifat Rasul itu sendiri. Sifat Rasul itu sendiri, yaitu sidik, benar, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan kebenaran, fatonah, cerdik lagi bijaksana. Jadi akhlak itu sifat Rasul itu sendiri. Yang ada pada siapa? Yang ada pada ruh kita masing-masing. Kenapa ada pada ruh kita masing-masing? Karena kita itu, ruh itu turunan Rasul. Makanya dikatakan oleh Rasul, ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku ini bapak semua ruh. Kalau Adam tuh bapak tubuh. Bapak tubuh. Adam terbuat dari tanah, tubuh kita terbuat dari saripati tanah. Itulah air sulbi atau air mani. Itu sudah dijelaskan oleh Rasul. Kemudian dikunci oleh Allah dalam surah Al-Balad. Wa walidi wa ma walad, demi bapak dan demi anaknya. Siapa bapak? Bapak itu Rasul. Siapa itu anak? Semua ruh. Tapi itu anak turunan, bukan anak keturunan. Kalau anak keturunan ada emaknya. Ini turunan, bagian daripada Rasul. Rasul itu bagian daripada Allah. Itu kisah tentang Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kita tidak cerita Rabiul Akhir, berarti panjang. Nah, dikatakan oleh Rasul, aku ini tidak dibangkitkan, tidak didatangkan ke muka bumi ini untuk membangkitkan akhlak yang ada pada dirimu, untuk memunculkan sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah yang ada pada dirimu. Sayang 1000 kali sayang, kita lupa diri kita yang mana. Tidak kita perhatikan. Seketika
tubuh badan jasad kita dalam kandungan emak. Kapan kita ditiupkan Allah ke dalam tubuh itu? Tidak tahu kita. Padahal keterangannya ada. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, "Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqna mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wa tara'ib." Hendaklah manusia itu memikirkan dari apa dia dijadikan. Manusia itu dijadikan dari air mani. Itu yang manusia. Setelah dipelajari, bentuknya adalah spermatozoa. Kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekornya cambuk. Itulah yang dipancarkan oleh ayah kita ke dalam kandungan emak kita. Seketika dia bertemu dengan ovum atau telur perempuan, di situ dia berkembang. Berkembang dia. Kita pun tidak pernah bertanya, kenapa spermatozoa ini hidup? Cikal bakal tubuh kita ini kenapa dia hidup? Tidak pernah kita bertanya. Ternyata yang hidup di dalamnya itu adalah jiwa. Dalam bahasa lainnya an-nasu. Yang terbuat dia, tercipta dia dari 4 anasir. Demikian Rasulullah mengajarkan kepada sahabat pada waktu itu. Nah, setelah 4 bulan 10 hari, tubuh kita di kandung mak kita, barulah ditiupkan ruh. Ditiupkan diri kita ke dalamnya. Maka difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, "Tsumma sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Seketika sempurna batang tubuhmu dalam kandungan emakmu, aku tiupkan ruh ke dalamnya. Aku tiupkan ruh ke dalamnya. Enggak tanggung-tanggung, ruhnya aku loh. Ruhnya aku, kata Allah. Siapa itu? Itulah kita. Kita ini adalah ruhullah yang ditiupkan ke dalam tubuh. Untuk apa? Untuk membangkitkan akhlak, kebaikan di dalam tubuh itu. Kenapa sedemikian? Karena yang 4 anasir yang menjadi sebab terciptanya jiwa tadi itu bajingan semua. Anasir angin, namanya rorehan, sifatnya pantang kelintasan, tidak bisa melihat orang kaya, orang lebih, timbul iri dengkinya. Kemudian anasir air, pantang kerendahan, mau tinggi saja, mau hebat saja, orang lain kecil semua. Anasir tanah, rakus, pantang kekurangan. Sudah kaya, harta banyak, pangkat tinggi, masih mengambil hak orang lain. Anasir api, pantang tersinggung, tidak mau kalah. Ke dalam inilah roh dimasukkan. Apa tujuannya? Untuk memperbaiki mereka ini, yang 4 macam ini, untuk memperbaiki jiwa itu, an-nasu pada diri kita masing-masing. Itu tidak kita sadari. Berarti ruh itu misi. Ia punya misi. Maka dikatakan oleh Allah, apa kata Allah? Wa iz qala rabbuka lil malaikat inni ja'alun fil ardi khalifah. Seketika berkata Allah kepada malaikat, aku nak menjadikan di dalam bumi itu khalifah. Dari namanya saja sudah nampak, khalifah, khilafah, khilafiyah. Itu. Siapa itu khalifah? Ya kita. Ya ruh tadi. Untuk apa? Untuk membimbing dan membina yang 4 anasir tadi. Nah, selama kita lupa dengan kisah ini, tidak ngerti kita. Makanya kita gampang tersinggung, gampang menipu orang, mengambil hak orang, membunuh orang. Padahal yang berbuat itu bukan diri kita, tetapi yang 4 anasir tadi. Boro-boro kita memperbaiki dia, malah kita yang dijajah, kita jadi seperti itu. Ini yang kita lupa. Kenapa lupa? Karena kajian ini tidak pernah dibuka. Kita itu senang dengan kajian yang lucu-lucu, yang ketawa-ketawa. Kalau duduk berapi, kata orang tua dulu, kita kaji ilmu tasawuf, kita alergi. Padahal ini ada kajian diri. Nabi Muhammad itu seketika diangkat jadi Rasul, dia menyatakan dirinya pada anak Abdullah, 11 tahun tidak sholat, 11 tahun tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Lalu apa yang diajarkan? Ya ilmu hakikat. Awaludin ma'rifatullah, man arfa nafsahu faqad arfa rabbah. Itu yang diajarkan. Sekarang udah lupa semua itu. Jadi jelas Allah mengutus roh ke dalam tubuh itu supaya roh ini bekerja. Untuk apa? Membina yang 4 anasir yang menjadikan dia itu adalah jiwa. Memperbaiki tubuh agar dia jadi orang baik. Itu mestinya. Coba lihat surah Al-Baqarah itu.
Berapa banyak Allah berbicara melalui Rasul via Nabi, itu ngomong pada yang empat anasir itu. Apa kata Allah? Wa aminu bima azaltu fikum musaddiqul lima ma'akum wala takunu awlan kafirun bi. Apa artinya itu? Hei yang empat anasir, berimanlah kamu kepada apa yang aku turunkan ada pada kamu. Itu roh kita, itu diri kita. Apa tugasnya? Musaddiqul lima ma'akum, dia memperbaiki perangai kamu. Dan janganlah kamu pertama kali kafir kepada dia ini. Di ayat lain, dan jangan kamu jual dia. Di ayat lain, dan jangan kamu sembunyikan dia. Jadi cerita agama ini sejatinya adalah cerita dalam diri. Itulah cerita Muharram tadi. Jadi Muharram itu satu dia dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Satu dengan Allah tidak bisa dipisahkan, tapi satu dengan Allah tidak pula bisa disamakan. Diturunkan, dibangkitkan demi kita. Tapi apa daya hari ini kita sudah lupa kisah itu. Kita lebih senang cerita tentang syariat, bersyahadat. Apa bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya bisa ngomong itu. Terjemahkan. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Ditanyakan, kapan kamu bersaksi? Bagaimana Allah kamu saksikan? Dan di mana kamu menyaksikan? Bisa kita jawab? Kalau tidak bisa kita jawab, jelas persaksian itu persaksian bohong. Berarti kita terlibat dalam ara'aital ladzi yukadzibu biddin tadi. Ada tidak kamu lihat orang beragama tapi bohong? Ngomong aja, bertindak aja, tapi tidak paham. Begitu juga rukun Islam 2, sholat. Sholat itu asalnya katanya solu, menghubungkan rasa diri kepada Rasul tadi dengan Allah. Itu arti sholat. Tapi apa yang kita lakukan? Rutinitas tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk, Allah Akbar sampai salam. Selesai. Tidak ada rasa sedikit pun kita. Rasa berhubungan dengan Rasul dengan Allah tidak ada. Kalau ada, dari mata kita saja kelihatan. Dari suara kita aja nampak. Dari perbuatan kita apalagi. Menunjukkan suara Allah, suara Rasul. Kata Allah, kata Rasul. Perbuatan Allah, perbuatan Rasul. Semestinya begitu kalau orang sholat. Karena sholat itu tujuannya menghubungkan diri kepada Allah. Itu tujuannya adalah mencegah keji dan mungkar. Itu, tapi keji dan mungkar itu yang banyak kita lakukan. Barakallahu li wal qur'anil azim wa syairil mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.